Alhamdulillah, para jemaah semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca tadi sudah sebagian dari kitab Maulid Tibai, dan kita sudah tadi alhamdulillah berselawat kepada Nabi Muhammad, kita juga sudah bermahalukiyah juga. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai suatu amal kebaikan untuk kita semua yang membuktikan atau menjadi saksi besok bahwa kita ini adalah umat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh di akhir zaman ini amal yang sangat memungkinkan untuk membuat kita sampai kepada Rasulullah adalah memperbanyak membaca shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Rabu yang lalu, kalau nggak salah Rabu yang lalu, saya ketemu dengan seorang teman. Dia cerita dia dan istrinya itu sangat rindu sekali pada suatu hari dengan Rasulullah, hingga beliau dan istrinya itu menggelar sejadah, lalu mengucapkan salam, sholawat dan salam yang banyak untuk Nabi Muhammad. Suami istri duduk gelar sejadah, beliau hanya duduk baca as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Dia baca terus sama istrinya sampai malam, sampai ketiduran di sejadahnya. Dalam tidurnya suaminya itu duduk begini, tidur sampai baca itu as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, as-salamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Tidur suaminya itu. Dalam tidurnya itu dia bermimpi datang Rasulullah di depannya berupa cahaya yang sangat terang. Dalam mimpi itu dia melihat, anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah. Benar, aku Rasulullah. Teman saya itu langsung mengulurkan tangannya salaman sama Nabi Muhammad. Begitu dia salaman, cium tangan Nabi Muhammad, begini dia sungkem gitu, Rasulullah hilang, dan dia langsung bangun dari tidurnya. Kaget dia, begitu dia bangun posisi dia sedang begini. Jadi dia kaget ketika dia bangun tidur, posisinya sedang mencium tangan Rasulullah begitu posisinya. Dia mengalami itu kaget dan dia cerita ke istrinya. Istrinya tertidur juga di sejadah bermimpi. Kata istrinya, Nabi, aku juga barusan bermimpi ketemu dengan Sayyidah Fatimah. Istrinya ketemu Sayyidah Fatimah, suaminya ketemu dengan Rasulullah. Kata istrinya, Sayyidah Fatimah bilang, kamu giliran gantian, habis ini Rasulullah datang kepadamu. Tapi keburu bangun itu suaminya, karena mimpi itu bangunkan istrinya. Subhanallah, orang tuh kalau rindu sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, itu mesti didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam kita untuk Nabi Muhammad dijawab sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti. Mamin ahadin min ummati sallimu alayya. Tidaklah umatku itu mengucapkan salam kepadaku, mengucapkan salam setelah kematianku, illa raddallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam. Melainkan Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk jawab salamnya orang itu. Jadi kalau kita mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad, Nabi dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, jawab salam kita. Salam itu para sahabat senang sekali dapat salam dari Nabi Muhammad. Ada satu riwayat kisah itu, Rasul sedang berjalan-jalan di jalan arah pasar itu, melihat seorang budak itu nangis. Budak itu nangis gini Pak, duduknya ya. Gak ada yang peduli sama budak ini. Apa budak ini? Kasta paling bawah dalam istilah Hindu ya, sudra mungkin ya. Gak ada yang peduli sama budak ini. Nangis dia. Tapi Rasulullah peduli kepada dia, walaupun dia seorang budak, Nabi peduli. Azizun alaihi ma'anitum. Jadi Nabi itu merasa berat di hatinya kalau ada orang susah, kalau ada umat yang susah, itu Nabi berat. Didatengin budak itu, ditanya sama Rasulullah, Assalamualaikum, kenapa engkau nangis? Dia mengangkat kepala melihat Rasulullah. Anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah. Nangis dia. Nangis plus senang juga didatangi Rasulullah. Ada apa, kata Nabi Muhammad? Dia jawab, ya Rasulullah, majikanku, tuanku memerintahkanku belanja di pasar ini, tapi sekeping dinar yang dititipkan kepadaku jatuh di jalan. Saya bolak-balik nyari gak ketemu. Saya gak berani pulang ya Rasulullah, karena pasti digebukin sama majikan saya, pasti dipukul sama majikan saya. Saya gak berani pulang ya Rasulullah. Nangis itu budak itu, nangis.
Apa kata Rasulullah yang sangat pengasih ini? Rasul katakan, antarkan aku menemui Tuhanmu, biar aku yang akan bicara sama Tuhanmu, aku yang akan memintakan maaf kepadanya. Benarkah ya Rasulullah? Ayo cepat berdiri menemui majikannya, tuannya. Rasul yang tuannya itu majikan tadi yang di dalam rumah melihat Rasulullah datang bersama budaknya, senangnya bukan main. Rasulullah ke rumah saya, ada apa Nabi Muhammad ke rumah saya? Senang bukan main hatinya itu, gembira. Maka Rasul ketuk pintu. Assalamualaikum, salam Nabi Muhammad kepadanya. Dia bersembunyi di balik pintu, jawabnya pelan. Waalaikumsalam ya Rasul. Nabi ucapkan salam kedua kali. Assalamualaikum. Dijawab diri lagi. Waalaikumsalam ya Rasul. Nabi nggak dengar. Nabi ucapkan hingga 3 kali. Karena sudah 3 kali nggak dijawab, Nabi pulang. Karena tamu itu cuma kewajibannya 3 kali, haknya. Baru setelah Nabi Assalamualaikum ketiga kali, dia langsung buka pintu. Waalaikumsalam ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Karena begitu disambut, saya senang banget, marhaban ya Rasulullah. Alangkah bahagianya aku ya Rasulullah, engkau datang ke rumahku ya Rasulullah. Berkahnya rumahku, engkau datang kemari ya Rasulullah. Sampai lupa dia budaknya ini gak bawa belanjaan. Sekeping dinar ini kalau sama di zaman sekarang, 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. 1 gramnya kalau 1 juta berarti 4,25 gram itu ya kurang lebih 4 juta. Dia ngilangin duit 4 juta itu. Itu majikannya sampai lupa dengan budaknya yang tidak bawa apa-apa pulang itu. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ternyata engkau di balik pintu, engkau gak jawab salamku dari tadi. Ya Rasul, saya jawab salam tapi pelan supaya engkau mengulang salammu, karena salammu adalah doa bagi kami. Doa bagiku. Aku ingin banyak dapat doa darimu ya Rasulullah. Jadi salam itu adalah doa. Ketika Nabi mengatakan waalaikumsalam, waalaikumsalam, artinya apa? Semoga engkau selamat. Yang doakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, ya sahabatku, saya datang kemari untuk memohon kepadamu, maafkanlah budakmu ini. Karena tadi uangnya itu jatuh di jalan, aku mendapati dia nangis. Kasihan, maafkanlah, jangan dipukul, jangan disiksa. Maafkanlah budakmu ini. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasul, janganlah engkau memohon seperti itu kepadamu ya Rasulullah. Tidak pantas engkau memohon seperti itu ya Rasulullah. Ketahuilah engkau datang ke rumahku, aku bahagia ya Rasulullah, aku senang ya Rasulullah. Berkah rumahku, engkau datang kemari ya Rasulullah. Sebagai wujud syukurku, senangku, hari ini juga, detik ini juga, budakku ini aku merdekakan ya Rasulullah. Subhanallah. Itu Rasul kalau sudah datang bawa syafaat, ngasih syafaat, selesai urusan. Kalau Nabi sudah ngasih syafaat, selesai urusan. Maka banyak sholawatlah, banyak salam untuk Nabi Muhammad SAW. Datang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diringankan lidah kita, lisan kita untuk senang membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah seorang hamba lidahnya itu dimudahkan Allah membaca sholawat, melainkan karena Allah hendak mendekatkannya kepada Rasulullah SAW. Kami ulangi, tidaklah seorang hamba yang lisannya oleh Allah dimudahkan bersolawat untuk Nabi Muhammad, melainkan Allah berkehendak mendekatkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu rezeki yang besar dari Allah SWT. Rasul bersabda, man shalla alayya sholatan fassallallahu alaihi biha asyra. Man shalla alayya sholatan wahidan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, fassallallahu alaihi biha asyra, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kita ini amal baik kita, umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, amal baik kita dikumpulkan semua, ditimbang, dibandingkan dengan 1 sholawat Allah, tidak akan pernah sebanding. Masih berat 1 sholawat dari Allah dibandingkan semua amal manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Ini gak ada apa-apanya dibandingkan 1 sholawat dari Allah. Sebab apa? Sholawat dari Allah itu amalnya Sang Pencipta. Sementara perbuatan kita itu, amal kita amalan makhluk. Amalan makhluk tidak akan pernah sebanding dengan amalan Sang Pencipta. Gak akan pernah sebanding. Itu kalau 1 sholawat. Padahal orang yang bersolawat untuk Nabi Muhammad 1 kali dapat 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.